Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Masih dalam suasana Natal, semoga sukacita dan damai Natal selalu ada di antara kita. Sebelum kita akan memasuki ibadah di pagi hari ini, saya akan membacakan seputar berita Smyrna. Selamat datang ibadah raya Smyrna yang ke-272 hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Jam doa akan diadakan hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 jam 18.30. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir, laporkan kehadiran lewat grup WA Smyrna. Untuk semua kegiatan gereja di tahun 2021, kita masih menunggu pengumuman lebih lanjut, kecuali ibadah minggu tetap berlangsung seperti biasa. Gereja mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah, petugas-petugas pelayanan, serta pengisi acara di Natal tanggal 24 dan 25 Desember 2020. Demikian seputar berita Smyrna. Mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup melalui saat teduh. Amin. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4, 5 dan 7. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dari hari lepas hari yang sungguh luar biasa kami rasakan, khususnya di pagi hari ini. Engkau tuntun kami, Engkau satukan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Sekiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita masih bersukacita melalui pujian kita yang akan kita angkat, hai dunia bersukalah.
gentar, 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 kuasakan. Kirimkan kata awasi dengan sejahtera, berintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Hai dunia, bersukalah. Kita akan memanjatkan doa-doa kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dan kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan melimpah ucapan syukur. Setelah kami melewati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, setelah kami melewati pelayanan demi pelayanan yang terjadi di keluarga besar Smyrna, kami menyadari akan keterbatasan kami dan kami menyadari akan kekuatan Tuhan yang tak terbatas yang terus menyertai kami sekalian. Jikalau kami ada sampai pada hari ini di penghujung tahun 2020 ini, sesungguhnya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih setia-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami sekalian, dari hari ke hari, dari minggu lepas minggu, dari bulan lepas bulan, bahkan sampai berada di penghujung tahun ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kesempatan yang baik pada pagi ini, hamba ingin menyerahkan keluarga besar Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hamba mau berdoa untuk tim ibadah yang sudah berjuang keras selama masa pandemi ini untuk mengadakan pelayanan-pelayanan melalui cara virtual. Kerja keras mereka, semangat mereka, kiranya Tuhan akan menggantikannya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada mereka. Berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan, berkatilah mereka dengan berkat-berkat yang melimpah, berkatilah mereka dengan damai sejahtera Tuhan, kecukupan, bahkan hari-hari yang menyenangkan. Ketika mereka hidup bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, bersama-sama dengan keluarga besar Smyrna, dan bahkan dimanapun berada, kiranya kasih setia-Mu menyertai tim ibadah kami yang sudah melayani dengan sepenuh hati. Kami bersyukur oleh karena anak-anak Tuhan yang sudah dengan rela melayani Tuhan di sepanjang pandemi COVID-19 ini. Secara virtual kami boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi kami, terkhusus peribadahan kami. Dan hamba juga mau berdoa, siapapun mereka yang sudah dengan setia melayani Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kiranya kasih setia-Mu akan menyertai kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, tentu saja kami menyadari akan semua keterbatasan kami. Selama kami melayani, selama kami berbakti, selama kami mengabdi kepada Tuhan di sepanjang tahun ini. Jika ada sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, membuat Roh Kudus bersedih hati dalam kehidupan kami, dalam hati kami, membuat Tuhan kecewa oleh karena melihat kehidupan kami sekalian. Kesempatan pada saat ini kami ingin memohon ampun yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan dan memohon pimpinan serta-Mu supaya kami
dapat melanjutkan kehidupan kami. Terkhusus ketika kami menghadapi tahun baru, kami boleh mempunyai semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Kami boleh punya kesetiaan yang baru yang semakin sungguh kepada Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan kehidupan kami yang baru hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Smyrna di tahun 2021, kiranya sungguh-sungguh mendapatkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga Smyrna boleh bertumbuh, boleh berkembang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah kami lalui bersama-sama. Terima kasih Bapak, keluarga besar Smyrna dimanapun berada, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberkati dengan kecukupan, dan bahkan Tuhan memberkati dengan kesetiaan di dalam pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan, terkhusus pada tahun 2021 mendatang. Terima kasih Bapak atas semua hal yang sudah jemaat lakukan di keluarga besar Smyrna. Kiranya apapun yang mereka kerjakan, yang mereka persembahkan, yang bisa mereka lakukan di dalam kehidupan pelayanan dan pengabdian mereka, dengan cara-cara yang masih bisa mereka lakukan selama masa pandemi, hamba juga ingin berdoa Tuhan memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan sepenuhnya, baik hari ini maupun di tahun baru, tahun 2021 mendatang. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami, oleh karena perjuangan keras kami membuahkan hasil. Vaksin yang boleh ditemukan, boleh dipesan, kiranya boleh diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami bersyukur buat pemerintah kami yang sudah dengan penuh tanggung jawab menyediakan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan cuma-cuma. Kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah kami, supaya pemerintah kami semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, dan menjadi alat-alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, berkatilah perjuangan kami yang masih panjang untuk menangani pandemi COVID-19. Kiranya kami semuanya, seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, kami tetap menjalankan protokol kesehatan di tatanan yang baru ini. Kami tetap menjaga diri, menjaga dengan penuh kewaspadaan, supaya kami terhindar dari sakit penyakit, terkhusus pandemi COVID-19 yang kami doakan berangsur-angsur akan segera berhenti di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dengan semua pelayanan yang ada, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur oleh karena Engkau mendengarkan syafaat kami, dan kami yakin Tuhan akan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mengucap syukur, tak henti-hentinya kita mengucap syukur, dan di pagi hari ini kita akan wujudkan ucapan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan. Sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, mengucap syukur apabila di pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan melalui gereja-Mu di tempat ini. Sekiranya persembahan dan persepuluhan ini bisa menjadikan nama-Mu dimuliakan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja Smyrna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk pengantar persembahan kita, Roma 12 ayat yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di pagi hari ini juga kita akan menerima
firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan Bapak Pendeta Petrus Murgiharjo dengan tema Umat Pewaris Kepunyaan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian mulia. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berada di penghujung tahun 2020. Tidak terasa kita sudah berada di minggu yang terakhir. Itu artinya hari ini adalah kebaktian terakhir kita di tahun 2020. Dan nanti kita akan kembali lagi bersama-sama untuk beribadah dan kemungkinan besar masih secara virtual. Nanti di minggu pertama Januari tahun 2021, yaitu pada tanggal 3 Januari, kita sudah kembali untuk beribadah
di keluarga besar Smyrna, sekali lagi mungkin masih secara virtual. Oleh sebab itu, kita akan terus bersemangat di dalam melayani, mengabdi, dan berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang baik pada pagi ini, kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus akan menguasai kami sekalian, menerjemahkan kebenaran firman Tuhan itu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, dan saya akan memberikan judul Umat Pewaris Kepunyaan Allah. Mari kita perhatikan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita memperhatikan judul kita pada hari ini, bahwa kita menjadi umat pewaris kepunyaan Allah. Kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita akan disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Dalam pendahuluan ini mari kita perhatikan di kitab Roma pasal 8 ayat 17 sebagai referensi kita di pendahuluan kita. Demikian firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini. Warisan yang disediakan oleh Tuhan, warisan yang disediakan oleh orang-orang, oleh Allah kepada orang-orang percaya, yaitu kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita sekalian, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dalam ayat itu dikatakan bahwa kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Apa warisannya? Warisannya adalah masuk dalam kerajaan Allah dan memiliki kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Wah, ini sesuatu yang membanggakan buat kita. Oleh karena ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ahli waris kerajaan surga, itu artinya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan tidak hanya masuk ke dalam kerajaan surga itu, tetapi ikut memiliki kerajaan surga itu. Warisan yang luar biasa, warisan yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian orang-orang percaya. Bapak yang saya kasihi, pada suatu saat ada sebuah percakapan keluarga di ruang bangsa rumah sakit. Ada seorang suami yang sedang sakit keras yang ditunggui oleh istrinya dan ada salah satu suster yang ada di situ. Maka suaminya dengan kata-kata yang terbata-bata oleh karena mungkin sudah merasa waktunya sudah dekat, dia berkata kepada istrinya yang disaksikan oleh susternya di sampingnya, "Hai istriku, mungkin sebentar lagi aku sudah tidak akan lagi bersama-sama dengan engkau. Oleh sebab itu, aku ingin menyerahkan
kepada kedua anakku, anak kita. Anak yang pertama akan mendapat bagian di perumahan PIK Jakarta yang begitu luar biasa. Kemudian anak yang kedua akan mendapatkan perumahan yang ada di BSD. Dan engkau istriku akan mendapat bagian di perumahan, rumah-rumah di mana kita sekarang ini tinggal. Wah, suster yang mendengarkan perkataan sang suami itu memuji dia dan luar biasa. Dan dia berkata, hai ibu, engkau menjadi ibu yang sangat beruntung. Oleh karena ketika suamimu akan meninggalkan engkau, ada banyak harta warisan yang ditinggalkan kepada kalian semuanya. Baik kedua anakmu maupun engkau. Ada di PIK, ada di BSD, dan sekarang ada di perumahan di mana tempat tinggalmu. Wah, begitu luar biasa. Dan begitu kayanya suamimu. Meskipun yang saya dengar dia adalah seorang penjual susu kedelai. Lalu istrinya atau sang ibu itu berkata, suster, engkau salah besar. Yang ditinggalkan kepada kami, kepada saya dan kepada kedua anak-anak saya itu, bukan rumah, bukan perumahan, bukan warisan yang begitu luar biasa. Tetapi itu adalah bagian dari anak-anak saya dan bagian dari saya untuk meneruskan pekerjaan suami saya, yaitu mengantarkan susu kedelai. Baik di PIK, itu anak nomor 1 mengantarkan susu kedelai di langganan di sana. Dan anak nomor 2 mengantarkan susu kedelai di perumahan BSD. Dan saya mengantarkan susu kedelai, melanjutkan tugas dia, pekerjaan dia di perumahan di mana kami tinggal. Bukan kami mendapatkan rumah-rumah itu, tetapi pekerjaan itu. Bapak Ibu saya kasih, menarik. Kalau kita bicara masalah warisan, siapa yang tidak tertarik jika bicara tentang warisan? Semua orang, bahkan acap kali warisan tidak membawa kesejahteraan. Dan bahkan acap kali warisan membawa malapetaka bagi keluarga itu. Berapa banyak terjadi perpecahan keluarga hanya oleh karena warisan. Berapa banyak terjadi perselisihan antara anak yang dulu hidup rukun, hidup damai. Tetapi oleh karena ada warisan, ada pembagian warisan, yang kemudian mereka berselisih pendapat dan bahkan sampai bunuh-bunuhan hanya karena warisan. Tetapi yang menarik buat kita pagi ini adalah ada warisan istimewa yang disediakan Tuhan kepada kita sekalian orang-orang percaya. Ada warisan istimewa yang membawa kita damai, sejahtera, yang tidak pernah ditemukan di muka bumi ini. Meskipun mungkin tidak pernah mendapatkan warisan di bumi ini, tidak pernah mendapatkan bagian warisan di muka bumi ini, tetapi ternyata Tuhan mau beritahukan kepada kita sekalian, kepada orang-orang percaya bahwa ada warisan yang akan membawa kita kepada kehidupan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tadi saya sebutkan di awal bahwa warisan itu adalah kerajaan Allah. Warisan itu adalah kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan memiliki kerajaan Allah itu. Di ayat yang ke-13 dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan di sana, kita lihat bagian yang pertama, siapa yang dapat warisan itu? Bagian yang pertama, hanya untuk orang pilihan. Warisan itu disediakan hanya untuk orang pilihan saja. Warisan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang sudah dipilih saja. Ayat 13 dikatakan di sana. Dari mulanya Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan. Siapa yang boleh masuk dalam kerajaan Allah? Yang boleh masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang diselamatkan. Siapakah orang-orang yang diselamatkan? Menurut ayat 13 ini, orang yang diselamatkan adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah sejak pada mulanya. Inilah hak mutlak Tuhan. Inilah hak perbuatan Allah untuk memilih pribadi-pribadi yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Dasar pilihan ini adalah karakter Allah sendiri. Artinya tindakannya itu ketika memilih orang-orang yang diselamatkan, ketika memilih orang-orang yang berhak menerima warisan, didasarkan dengan kasihnya, hikmatnya, dan juga kemahatauannya. Jadi tidak pernah ada pilihan
yang dijatuhkan kepada manusia, oleh karena Tuhan punya watak yang pilih kasih, kemudian memilih orang-orang tertentu saja, tidak ada. Oleh karena pilihan ini didasarkan dengan kehendaknya, dengan hikmatnya, dengan kemahatauannya, dan bahkan dengan kasihnya. Memilih orang untuk diselamatkan, memilih orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, memilih orang untuk mendapatkan warisan yang istimewa dari Tuhan. Namun pilihan Allah itu direalisasikan dengan pemberitaan dan dengan prosedur. Sekali lagi, pilihan itu tidak serta-merta. Pilihan itu tidak asal-asalan. Tapi pilihan itu direalisasikan dengan pemberitaan dan juga dengan prosedur tertentu. Perhatikan ayat 14. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, garis bawahi. Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini saya maksudkan dengan prosedur pilihan itu. Ini saya maksudkan dengan prosedur ketika Tuhan ingin menyatakan pilihan itu atas orang-orang berdosa, supaya dia diselamatkan oleh Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan nanti masuk dalam kerajaannya dan ikut memilikinya. Prosedurnya adalah, Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Melalui peristiwa Natal, memberi peringatan kepada kita, mengingatkan kita kembali akan cinta kasih Tuhan, dan mengingatkan kita akan prosedur Allah yang dijalankan oleh Tuhan ketika menyatakan pilihan itu kepada manusia. Yaitu bahwa Allah Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya untuk datang ke bumi ini, menjadi manusia, menjadi korban atas penebusan dosa. Kemudian ada proklamasi Injil. Yang dikatakan di sana, oleh Injil yang kami beritakan. Orang-orang mendengar berita Injil, orang-orang memberikan kesaksian tentang Injil, orang-orang meresponi tentang berita Injil, orang-orang kemudian menularkan berita Injil kepada yang lain. Itu artinya ada proklamasi Injil bahwa orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipilih Allah adalah orang-orang yang meresponi akan berita Injil. Itu prosedurnya. Jadi tidak serta-merta pilihan itu kemudian jatuh kepada seluruh manusia, kepada semua manusia di muka bumi ini, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mendapatkan keselamatan yang Tuhan sediakan, bukan. Tetapi atas proklamasi Injil, atas pemberitaan Injil, kemudian atas respon atas pemberitaan Injil itu, terjadi pertobatan dan iman, dan penghakiman bagi yang menolak berita Injil itu. Maka jelaslah di situ, mana orang yang dipilih oleh Tuhan, dan mana orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Jadi artinya saudara, ahli waris yang disandang kita sekalian, ini kita dapatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena tekunnya kita berpuasa, bukan karena baiknya perilaku kita, tetapi hak waris ini diberikan kepada kita oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita sekalian melalui pilihannya. Jadi jelas di situ bahwa orang-orang yang mendapatkan warisan dari surga, warisan dari Allah itu adalah orang-orang yang hanya dipilih saja oleh Tuhan. Dan bersyukurlah kalau kita menjadi orang-orang percaya, saya percaya, Bapak Ibu Saudara percaya, itu artinya saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, setelah kita mendapatkan hak atas warisan itu, oleh karena kita percaya kepada Tuhan, apakah kita cukup hanya menerima saja, kemudian kita berfoya-foya dengan kehidupan kita yang sekarang ini, oleh karena nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan, yang nantinya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan kita akan menikmati kerajaan surga itu, dan bahkan memiliki bersama-sama dengan Kristus Yesus. Apakah cukup kita hanya seperti itu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Sikap hidup seorang ahli waris, bagian yang kedua. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Ini tanggung jawab kita, saudara. Tanggung jawab bagi seorang ahli waris. Tanggung jawab bagi seorang yang sudah diselamatkan dari dosanya. Tanggung jawab bagi seorang yang nanti akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan memiliki kerajaan Allah itu. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya di situ adalah berdirilah teguh. Apa maksudnya? Ketika kamu tercatat sebagai seorang ahli waris yang nantinya akan menikmati surga, akan menikmati kerajaan Allah dan memilikinya, maka sekarang ini sebelum kamu pergi ke sana, kamu harus bisa berdiri teguh, mempunyai keyakinan dan mempunyai iman yang kuat, yang tak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi dan bahkan oleh tantangan apapun. Gampangnya saudara, tidak mudah mundur dari Tuhan karena kecewa. Tidak mudah undur dari persekutuan karena kecewa. Tidak mudah undur dari pelayanan karena kecewa. Baru hanya masalah kekecewaan saja. Belum lagi masalah yang lain. Masalah pribadinya, masalah masa depannya, masalah kesehatannya, masalah ekonominya, masalah-masalah yang menimpa hidupnya. Ayat firman Tuhan jelas, bagi seorang ahli waris kerajaan surga, dikatakan di sana harus berdiri teguh meskipun ada banyak tantangan dan banyak kesulitan. Tidak boleh mundur sedikit pun dari Tuhan. Setelah berdiri teguh, dikatakan di sana, berpegang pada ajaran benar. Berpegang pada ajaran yang benar, dikatakan di sana, baik yang lisan maupun yang tertulis. Yang lisan seperti apa? Yang pada waktu itu ajaran itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pada waktu itu diajarkan oleh murid-murid Kristus. Dan yang tertulis adalah kitab-kitab yang sudah diterima mereka. Yang diajarkan kepada mereka. Mereka harus percaya, mereka harus berpegang teguh kepada firman. Baik secara lisan maupun yang tertulis. Mungkin sekarang ini kita bisa mengerti bahwa kita bisa menerima pengajaran-pengajaran yang benar secara lisan pada saat kita mendengarkan khotbah seperti ini, ataupun secara tertulis yaitu ketika kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dikatakan di sana, kamu harus berpegang teguh pada ajaran yang benar. Artinya apa? Bahwa hidup kita sebagai ahli waris kerajaan surga harus berpegang teguh kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita sebagai ahli waris harus berpegang teguh berjalan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Tuhan Yesus dan firman-Nya harus menjadi landasan hidup seorang percaya. Bukan diri dan materi, bukan gengsi dan harga diri, atau kemampuan diri yang penuh dengan ambisi. Bukan. Tetapi sungguh-sungguh mendasarkan hidup kita sebagai seorang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita melakukan sesuatu, pada saat kita mengambil keputusan sesuatu, pada saat kita merancangkan sesuatu, mari kita bertanya, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya? Kalau kita ingin membuat sesuatu, merancangkan sesuatu di hari depan kita, merancangkan sesuatu di tahun 2021, mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah rancangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya? Kalau saya berbicara ini, kalau saya berbicara itu, kalau saya berbuat ini, kalau saya berbuat itu, mari kita bertanya kepada Tuhan, apakah perkataan dan perbuatan saya ini sudah didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan? Itu artinya kita mampu berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Bapak yang saya kasih, akhirnya, mari kita bersyukur, mari kita berbahagia, karena kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Itu artinya kita menjadi pewaris milik Allah. Tetapi tidak cukup itu. Tidak cukup berhenti di situ. Mari sekarang kita tunjukkan sebagai pewaris kerajaan surga. Mari kita tunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga dan memilikinya. Ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, dengan keputusan kita, dengan pelayanan kita, dengan pengabdian kita, dan dengan banyak hal yang membuktikan bahwa saya adalah seorang ahli waris kerajaan surga. Dan itu akan terbukti, saudara, di hari-hari ini. Sungguh-sungguhkah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Karena orang-orang pilihan Tuhan pastilah orang-orang yang dipandang Tuhan layak untuk mendapatkan
kemuliaan yang dari Tuhan. Ketika kita dipandang layak oleh Tuhan, mari kita juga hidup layak sebagai milik Tuhan. Jadikan Yesus dan firman-Nya sebagai sumber kehidupan kita. Menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melakukan sesuatu. Jangan pernah kita memutuskan sesuatu. Jangan pernah kita merancangkan sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dan di penghujung tahun 2020 ini, mari kita mengoreksi diri kita. Sudah berapa banyak dari perkataan kita, dari perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyongsong tahun 2021, mari kita menyadari bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Mari kita hidup sesuai dengan predikat kita sebagai warga kerajaan surga. Kapan itu? Hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini memberikan pemahaman kepada kami yang benar. Bahwa sungguhnya ketika kami percaya kepada-Mu, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak hanya kami diampuni semua dosa dan pelanggaran kami, tetapi kami diberikan hak istimewa, yaitu masuk dalam kerajaan surga dan memilikinya bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu waktu yang masih ada sekarang ini di muka bumi ini, biarlah ini menjadi waktu terbaik buat kami untuk membuktikan diri bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui pola pikir kami, dan melalui pola hidup kami. Bahkan tercermin melalui pelayanan dan pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah lahir untuk kami, sudah mati untuk kami, supaya kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kalau firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita tahu bahwa Yesus lahir untuk kita. Ia mati untuk kita dan Ia bangkit juga untuk kita. Untuk apa? Untuk memantapkan kita dan meyakinkan kita bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita punya jaminan yang istimewa dari Tuhan. Jaminan masuk surga. Jaminan untuk memiliki kerajaan surga. Dan jaminan itu diberikan kepada kita menjadi milik yang abadi yang diserahkan sepenuhnya kepada kita sekalian. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah Kristus. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh. Hilang dukaku, hilang keluh. Aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam warta gemah. Bisikan malam warta gemah. Rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku
Aku serahkan diri penuh kepadamu ya Tuhan. Dalam Tuhan hatiku teguh. Aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhanku hatiku teguh. Sambil menunggu di dunia. Sambil menunggu di dunia, ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru Selamatku Maha Besar. Juru Selamatku Maha Besar. Juru Selamatku Maha Besar. Kepadamu kami bersyukur. Sepanjang tahun 2020, di sepanjang kami beribadah, di sepanjang kami melayani, di sepanjang kami mengabdi kepada Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang boleh kami buat di sepanjang tahun 2020 ini sungguh-sungguh boleh memperkenan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon berkat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Keluarga besar Smyrna yang sudah dengan setia untuk mengikuti ibadah lepas ibadah, mengikuti persekutuan lepas persekutuan, dan bahkan di tempat-tempat lainnya kami boleh terus bersemangat di dalam melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Kiranya kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan memberkati kami dengan limpahnya. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini yang juga sudah diberkati oleh Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini ya Tuhan, kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk bersiap diri menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita buka hati dan hidup kita sekalian. Membuka mata batin kita, bersiap diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Dan sekarang terimalah berkatnya. Kiranya keluarga besar Smyrna semuanya tanpa kecuali dimanapun berada, diberkati Tuhan dengan limpahnya, kekuatan dan kesehatan, kecukupan bagi makanan dan minuman, kehidupan kerukunan dalam kehidupan berumah tangga, dan bahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kiranya Tuhan terus melindungi kami dan menyertai kami sekalian. Jauhkanlah kami semuanya dari COVID-19. Kami tetap sehat dan kuat. Dan kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk kami. Mari kita nyanyikan dengan sukacita untuk mengakhiri ibadah kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Nyanyikan dengan gembira, dengan semangat sebagai bukti bahwa kita semangat dan gembira menyambut tahun 2021 yang akan datang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kita semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersukacita, kita bergembira, menikmati berkat Tuhan di sepanjang tahun ini, tahun 2020, yang penuh dengan liku-liku hidup kita, yang penuh dengan tantangan dan godaan, yang bahkan penuh dengan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena apa? Karena Dia lahir untuk kami, karena Dia mati juga untuk kami, dan Dia juga bangkit untuk kita semuanya. Siapakah Dia? Dia Tuhan kita, Dia Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Siapakah Dia, saudara? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Siapa Dia? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Siapa Dia? Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan saudara bersama-sama. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita ambil waktu teduh kita berdoa bersama-sama dan bersyukur atas ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan memberkati.